Shalom dan selamat sore buat umat Tuhan. Puji Tuhan kita berkumpul lagi sore hari ini dalam ibadah Sunday Service secara online. Dan untuk sore hari ini saya akan sampaikan satu kebenaran firman Tuhan yang tadi sudah kita baca sebelumnya di Zakaria di Perjanjian Lama ya. Di Zakaria 4 ayat 6 juga ada dua pembacaan di Perjanjian Baru di Kolose dan Efesus. Judul pengajaran hari ini adalah not by might nor by power. Bahasa Indonesianya firman Tuhan berkata bahwa bukan dengan keperkasaan, bukan dengan kekuatan, tetapi oleh Rohku. Jadi saya berharap saudara merenungkan kata-kata ini, not by might nor by power, but tetapi oleh Rohku. Jadi kita mengerti, mungkin kita juga memperhatikan ada banyak umat Tuhan, bahkan ini ditulis di Alkitab, nanti saya akan sampaikan ayatnya. Ada banyak umat Tuhan in the last days, di akhir zaman ini sedang mengalami yang namanya spiritual tiredness, ya, atau kelelahan secara rohani. Kemunduran rohani, atau kita juga bisa bilang kebangkutan atau kemiskinan rohani. Keadaan di mana banyak orang merasa udah nggak excited lagi gitu loh kalau mendengar satu kata ini, Holy Spirit atau Roh Kudus. Ya, bahkan kita mungkin secara sadar atau tidak sadar mengecilkan pribadi Roh Kudus dan kuat kuasanya dalam hidup kita dan lebih mengandalkan atau lebih bersandar kepada kekuatan pribadi kita. Nah, padahal di Alkitab ditulis di Injil Markus bahwa ada dosa yang tidak dapat diampuni, yaitu waktu kita menghujat Roh Kudus. Ya, maka kita diperintahkan di Injil Efesus bahwa kita jangan mendukakan Roh Kudus atau memadamkan roh, dibilangnya, karena Roh Kudus adalah pribadi yang sangat penting. Pertanyaannya mengapa gitu banyak orang mengalami kelelahan atau kebangkrutan atau kemiskinan rohani di akhir-akhir zaman ini, bahkan anak-anak Tuhan sendiri. Karena ada yang namanya roh agamawi ya. Ada yang namanya spirit of religion yang membuat jemaat Tuhan, membuat gereja Tuhan itu lebih puas dengan ritual-ritual agamawinya ya. Tetapi minus yang namanya Holy Spirit. Jadi kalau mereka sudah melakukan ritual agamawi ini kita kembali kepada Perjanjian Lama. Banyak orang Farisi atau orang Saduki dan yang lain melakukan kegiatan agamawi mereka dan mereka merasa bangga. Mereka sudah melakukan kegiatan itu. Tapi tanpa Roh Tuhan, tanpa Roh Kudus. They know about the power of the Holy Spirit, but they don't make any fellowship with the Holy Spirit. Kita suka kebaktian. Orang Kristen suka sekali yang namanya kebaktian. Makanya ada banyak kita buat kebaktian syukur, kita buat kebaktian apalagi kebaktian ulang tahun, kebaktian Natal, kebaktian Paskah. Bahkan setiap akhir tahun kita buat kebaktian tutup tahun, nanti kita awal tahun kita buat kebaktian lagi, semua kebaktian. Dan sepertinya ini harus kita lakukan kan. Dan sepertinya bagus kalau ada pendeta datang, kita berdoa di kebaktian kita, dan kita merasa, aduh, kita sudah beribadah. Kita merasa we are fine, kita merasa syukur, semua dapat kita lakukan ibadah-ibadah ini. Kebaktian-kebaktian ini ada pendeta bahkan datang, doakan, dan lain sebagainya. Kita merasa kita diberkati, kita merasa kita kuat, kita sudah melakukan apa yang Tuhan mau, melalui kegiatan agamawi kita. Perlu diingat dan dicatat, Bapak Ibu, semua saudara-saudari umat Tuhan, bahwa di akhir zaman, yang tadi saya bilang, ditulis di Alkitab, ada orang yang beribadah, tetapi memungkiri kekuatan Roh Kudus. 2 Timotius 3, kalau saudara mau baca ayat 1-5, di sana ditulis, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Kita tahu ini, ada hari terakhir banyak masa sukar. Tapi lalu kita baca terus sampai ayat ke-5, di sana dijelaskan bahwa, ditulis bahwa secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka. Saya ulangi, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka.
Tetapi pada hakikatnya, pada intinya, mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Ya. Karena ada sikap hati atau sikap hidup juga yang salah tentang keberadaan, tentang hadirat pribadi Roh Kudus ini, makanya banyak orang-orang percaya yang rohnya mulai turun. Spiritual well-being-nya mulai downgrade lagi, mulai backsliding. Kalau kita pikir secara baik, kita mengukur kesehatan fisik kita dan kesehatan rohani kita kan berbeda, ya. Kalau kesehatan fisik kita bisa ukur dengan apa? Mungkin kita medical check up, kita cek darah kita, semua baik, hasil darah baik, kita sehat secara fisik, kita olahraga, bahkan kita bisa bekerja, our income baik, kita bekerja di perusahaan yang baik, apalagi kita tidak kekurangan uang untuk menghidupi kehidupan kita masing-masing, kita berpikir semua baik, karena kita ukur secara fisik apa yang kita bisa lihat. Tapi kalau rohani bagaimana Bapak Ibu? Saya mau tanya, bagaimana kita ukur kesehatan rohani kita? Apakah kita bilang, saya bisa ukur dari beberapa banyak saya hadiri kebaktian Pak, tiap hari Minggu, saya ikuti semua kebaktian di YouTube. Setiap kebaktian ada undangan saya hadiri. Saya merasa rohani saya sehat. Ya, mungkin ada yang menjawab, berapa banyak saya baca Alkitab, berapa sering, berapa lama saya baca Alkitab, berapa lama saya berdoa, berapa dekat saya dengan pendeta, dengan gembala, apalagi berapa banyak saya ingat khotbah-khotbah dan lain sebagainya, kita ukur dengan hal-hal seperti itu. Toh saya melayani Pak, saya elders, saya mengurus semua apa yang ada di gereja. Lalu kita berpikir kita sehat secara rohani. Di Alkitab dikatakan bahwa Tuhan tidak melihat apa yang di depan mata, tapi Tuhan melihat hati. Tuhan melihat apa yang tersembunyi. Bagaimana spiritual kita itu, spiritual welfare kita itu juga penting, selain bahkan lebih penting. Saya pikir ini kekuatan kita di sana, waktu spiritual kita kuat, otomatis tubuh kita akan terpengaruhi, karena intinya ada dalam kesehatan rohani kita. Ya, kita lebih sensitif dengan hal-hal kedagingan, apa yang kita bisa lihat saat-saat ini. Kita lebih sensitif dengan apa yang terjadi di sekitar kita saat-saat ini. Dunia saat ini dengan berita yang macam-macam. Saya nggak usah bilang beritanya apa, saudara tahu kalau tanya soal apa yang terjadi saat ini di Indonesia, di dunia ini. Kita sudah tahu. Kita udah bosan lagi mungkin ngomong COVID, tapi itu terjadi di sekitar kita. Nah, di Yohanes dibilang seperti ini, Tuhan mencari penyembah. Penyembahnya seperti apa? Penyembah yang benar. Yang benarnya seperti apa menyembahnya? Yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Ingat, menyembah dalam roh dan kebenaran. Kita bukan menyembah, bukan lebih kepada fisiknya, tapi secara roh dan dalam kebenaran. Perlu diingat, Roh Kudus bukan hanya berisi kuasa, tapi dia adalah pribadi. Dia seperti kita, dia pribadi yang mempunyai kuasa. Jadi kalau kita ngomongin Roh Kudus, tadi kita bilang, nor by might, nor by power, but by my spirit, kata Tuhan. Tapi ada pribadi yang namanya Roh Kudus. Ya, Roh Kudus ini dibilang di Yohanes 16, kalau saudara membaca ayat 7-13, Yesus bilang bahwa sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak datang. Penghibur itulah, comforter itulah Roh Kudus. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ya, roh kebenaran, ia akan memimpin kita, ia akan berkata-kata, ia akan memberitakan kepada kita, ia akan memuliakan Tuhan. Itu didapat dari mana? Dari Roh Kudus yang berdiam di dalam kita. Bukan usaha kita. Bukan usaha agama kita melihat itu terlihat semua, kita lakukan semua, ibadah apapun saya ikut, Pak. Bukan itu. Not by might, not by power, tapi karena ada Roh Kudus yang tuntun kita untuk melakukan itu. Bukan dengan kekuatan kita. Makanya tadi di pembacaan Efesus kita, Efesus 5 tadi, saudara perhatikan kata-katanya. Kalau saudara bisa baca lagi, sana dikatakan, bangunlah. Apalagi? Bangunlah dari tidur, bangkitlah dari antara orang mati. Perhatikanlah, dibilang. Bagaimana kita hidup, pergunakanlah waktu yang ada. Apalagi? Usahakanlah.
Ingat, bangunlah, bangkitlah, perhatikanlah, pergunakanlah, usahakanlah. Ada hal-hal yang buat anak-anak Tuhan, buat anak-anak Allah, kita mempunyai tugas tanggung jawab yang sangat penting bagi dunia ini. Ada tugas kita yang penting saat ini. Dan saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu, kepada saudara-saudara umat Tuhan, ada 3 kata, atau saya bilang 3K, huruf yang dimulai dari 3 kata yang dimulai dari dengan letter K ini, dengan huruf K ini, untuk bagaimana kita bisa mengandalkan pribadi Roh Kudus dalam hidup kita. Ya, yang pertama, K yang pertama adalah kehendak Tuhan. Ya, kita harus punya yang namanya hubungan fellowship, relationship dengan firman Tuhan, dengan kehendak Tuhan. Makanya di Efesus 5 dikatakan, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti apa? Kehendak Tuhan. Nah, ini sering menjadi masalah buat kita semua tentang kehendak Tuhan. Ya, nah, saya mau bawa saudara kepada satu kata yang penting buat rumah tangga, buat suami istri, buat kita dan anak-anak, atau buat hubungan kita lah di komunitas dan lain-lain. Dalam sebuah hubungan apapun itu, ada satu kata, yaitu mengerti. Nah, kata mengerti ini sangat penting, ya, mengerti. Layaknya hubungan suami istri dalam rumah tangga, kita juga seperti kan hubungan suami istri itu digambarkan seperti Tuhan dengan gerejanya, ya, between husband and wife, God and the church. Nah, ada organic relationship antara suami dan istri, antara Tuhan dengan umatnya. Bahkan digambarkan di Kejadian 2 ayat 20 dibilang waktu Tuhan menciptakan manusia, Tuhan membuat manusia itu tidur nyenyak, menciptakan waktu Tuhan mau menciptakan perempuan, dia membuat manusia itu, Adam itu tidur. Ketika Adam itu tidur, baru diambil rusuk, ya, rusuknya diambil, lalu dia menutup rusuk itu dengan daging. Dan dari rusuk itu Tuhan Allah ambil manusia itu, dibangunlah seorang perempuan, dibawanya lah kepada manusia itu. Jadi setelah diciptakan perempuan itu, dibawanya kepada Adam. Ya, nah di sini dilihat bahwa perempuan itu lahir dari rusuknya Adam. Ada buah yang keluar dari manusia itu. Ada relationship yang sangat kuat antara manusia dengan satu sama lain, antara suami dengan istri, perempuan dan laki-laki, dan gereja dengan umatnya. Nah, buah, kalau kita bicara buah adalah hasil hubungan antara suami dan istri, ranting dan cabang. Saudara baca bisa di 1 Petrus 1 ayat 23 ya, Yohanes 3 ayat 19 juga bisa, Yohanes 3 ayat 9. Dibilang sana ada yang namanya benih ilahi, buah. Kita adalah benih ilahi. Karena apa? Karena ada firman yang ada di dalam kita. Ya, nah, dibilang di sana di 1 Petrus yang tadi saya bilang 1 Petrus 1 ayat 23, karena kamu telah dilahirkan bukan dari benih yang fana, tapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Kalau kita bicara tentang kehendak Allah, kita bicara tentang firman Allah. Ya, nah firman Allah itu harus kita tadi, ada kata mengerti. Kalau kita mau mengerti suami kita, kalau kita mau mengerti istri kita, kalau kita mau mengerti anak-anak kita, mengerti sahabat kita, mengerti orang-orang yang kita hubungi, yang kita ada hubungan dalam komunitas kita, hubungan kita akan lebih baik karena ada kata pengertian, ada kata mengerti satu sama lain. Sama kita mau mengerti Tuhan, mengerti pribadinya, mengerti Roh Kudus yang tinggal dalam kita. Caranya bagaimana? Nah, renungkan kehendak Allah itu kita bilang firman Tuhan ya, firman Tuhan ya kehendak Allah. Kita harus punya rasa untuk mengerti ini kira-kira Roh Kudus mau apa hari ini. Ya, dengan tahu caranya bagaimana. Ingat Roh Kudus itu kalau berdiam, dia maunya tuh memimpin. Dia maunya dia menyampaikan apa yang didengar dari Bapa. Dia berkata-kata. Makanya ada orang yang bisa mendengarkan suara Tuhan, mendengarkan suara Roh Kudus itu bukan main-main. Dan saya percaya orang itu harus rajin baca firman. Tidak tiba-tiba dia nggak baca firman, tiba-tiba saya mendengar suara Tuhan, saya mendengar suara Roh Kudus, saya mendengar kehendak Allah, tapi nggak baca firman. Saya nggak percaya. Karena orang yang suka firman, orang yang suka bergumul dengan firman, membaca firman, menggali firman, dia pasti tahu kebenaran firman. Dia akan dengar kehendak Tuhan dengan baik. Karena apa? Dasarnya firman Tuhan. Kan kita sering tanya, bagaimana sih Pak mendengar suara Tuhan? Bagaimana sih Pak mendengar suara Roh Kudus? Bagaimana sih mengerti kehendak Tuhan? Bagaimana caranya?
Apakah dengan kebaktian banyak kita bisa mendengar suara Tuhan? Apakah dengan persembahan perpuluhan kita bisa mendengar suara Tuhan? Yosua 1 ayat 8 bilang, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan apa yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ya, firman Tuhan adalah kehendak Allah. Bahkan firman-Nya itu menghancurkan kuasa iblis, dibilang. Ya, 1 Korintus 10 ayat 5. Jadi yang pertama, kehendak Tuhan kita harus mengerti dengan baik. Yang pertama, agar pribadi Tuhan itu tinggal terus dalam kita. Karena apa? Kita suka dengan kehendak Tuhan, kita suka dengan firman Tuhan. Yang kedua, kesadaran, awareness, yang kedua, ya. Kesadaran akan kuasa Tuhan, kesadaran akan pribadi Roh Kudus. Karena kalau kita nggak sadar, kita nggak aware, ada hal yang kita akan banyak miss. Makanya di Efesus 5 tadi yang kita baca, Efesus 5 ayat 14, dikatakan seperti ini. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah, sadarlah. Ya, kita harus stay awake, wake up, hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dibilangnya. Kristus akan bercahaya atas kamu. Yang pertama, jangan lupa bangun. Jangan lupa kita bangkit dari kematian, dari antara orang mati, dari kehidupan yang menuju kepada kematian. Dibutuhkan kesadaran dan iman yang teguh bahwa sesungguhnya Allah telah mencurahkan ini, kasih-Nya, Roh Kudus-Nya dalam kita. Nah, di Roma 5 ayat 5 dikatakan seperti ini, dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan. Ya. Bahkan Yesaya sendiri, Yesaya di perjanjian lama, dia berkata, kalau roh Tuhan ada dalam dia, roh Tuhan Allah ada padaku. Oleh karena Tuhan telah mengurapi aku, Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang sengsara, merawat orang yang remuk hati, memberitakan pembebasan kepada orang tawanan, kepada orang-orang yang terkurung dan kelepasan dari penjara. Jadi kita butuh kesadaran betul untuk dipimpin oleh Roh Kudus, ya, yang memimpin kita kepada kesempurnaan dalam Kristus. Karena tanpa kesadaran percuma. Kita udah baca firman, kita tahu ada kuasa Roh Kudus, kita tahu ada kuasa Tuhan. Tapi kalau kita nggak bangkit, kita nggak bangun, percayalah, kita ada di posisi kita baca firman, nggak ada yang namanya revelation, nggak ada yang terungkap. Karena pun waktu Tuhan mau ungkapkan, kita lagi tidur. Kita lagi nggak bangkit, kita lagi bersama dengan orang yang mati. Makanya kadang-kadang, kok ada ya orang bisa suka firman Tuhan, suka hadir dalam kebaktian, tapi hidupnya nggak berubah. Harus sudah berpikir, kenapa orang seperti itu? Kenapa orang ini orang gereja banget, dia kadang-kadang katanya tuh selalu kata-kata yang baik keluar dari mulutnya, tapi hidupnya nggak ada yang berubah. Banyak musuh, banyak selalu belum ada pengampunan, kita belum bisa baik dengan orang yang lain, selalu masih menyimpan dendam dan lain sebagainya. Ada apa? Mungkin dia belum bangkit, mungkin dia belum bangun, makanya nggak ada kesadaran dalam dirinya. Ya, dibilang di sana bahwa dalam kelemahan kita pun, Bapak Ibu, Roh Kuduslah yang membantu kita. Kalau kita sadar, kita percaya walaupun kita dalam kelemahan, Roh Kudus akan membantu kita. Roma 8 ayat 26. Demikian juga, Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Ya, dalam kelemahan apapun yang saudara-saudara alami, ada Roh. Jadi walaupun mungkin saudara sakit sekarang, mungkin saudara lemah secara rohani sekarang, mungkin saudara lemah secara, masa depan saya bagaimana? Atau saudara menghadapi orang-orang di sekitar saudara yang datang kepada saudara, tolong saya Pak, doakan saya sedang lemah, saya dalam masalah. Di dalam saudara ada Roh Kudus, dia mempunyai kekuatan untuk menolong orang yang dalam kelemahan. Oke? Jadi yang pertama, saudara harus mengerti baik kehendak Tuhan. Yang kedua, saudara harus mengerti baik tentang kesadaran. Ya, kesadaran. Yang terakhir, saya bicara tentang yang namanya keputusan. Jadi waktu saudara sudah mengerti baik kehendak Tuhan, saudara sudah sadar, kesadaran saya sudah baik. Yang terakhir, keputusan untuk mengaktifkan kuasa Roh Kudus itu. Ya, Efesus 5 ayat 15.
Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Saudara tahu, di akhir zaman ini banyak hari-hari yang jahat. Tapi firman Tuhan bilang apa? Perhatikanlah, waktu ada banyak yang jahat di sekitar kita, fokus kita jangan kepada yang jahat itu. Jangan kepada berita yang gak baik itu. Perhatikanlah apa? Hidup kita dengan sesama. Apa yang ada dalam kehidupan kita. Bagaimana kita hidup saat ini? Apakah kita ikut arus dunia? Apakah kita ikut arus gelombang berita-berita itu yang ada di TV ataupun di mana? Atau kita sedang perhatikan, biarlah yang lain bilang apa, biar yang lain berkata apa, biar peramal berkata apa, biar nubuatan saya nggak tahu itu dari mana, di YouTube saudara dengar ada nubuatan ini. Yang penting apa? Perhatikan dulu sesama. Dengan seksama gimana kita hidup. Apa yang ada dalam kehidupan kita. Roh Kudus berkata apa buat saya. Itu lebih penting. Karena saudara sedang berhubungan langsung dengan Tuhan. Tanpa pengantara, tanpa ada pendeta, tanpa ada yang lain bilang kepada saudara, Tuhan bicara ini. Kalau mungkin saudara butuh bantuan pendeta, silahkan. Tapi saya berharap saudara punya hubungan yang tadi, karena saudara sadar, saudara mau berhubungan dengan Tuhan, saudara bisa mengambil keputusan yang baik. Pergunakanlah waktu yang ada. Waktu sekarang jangan dihabiskan dengan yang lain, tapi pergunakan waktu yang ada baik-baik. Nah, keputusan kita untuk mengaktifkan kuasa Tuhan ini keluar dari dalam roh kita, Bapak Ibu. Ya. 1 Korintus 3 ayat 16 bilang seperti ini. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah, dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu. Coba saudara berpikir, tutup mata sementara, saudara ingat, saudara maksudnya renungkan kata ini, roh Allah berdiam di dalam saya. Kalau saudara nggak bergetar sedikit pun, mungkin kita belum sadar, roh Allah berdiam. Sudah tahu betapa mulianya Allah, betapa besarnya Allah, betapa agungnya Dia. Tapi Dia bilang gini, kamu bait Allah, saya berdiam dalam kamu, rohku berdiam di dalammu. Roh Allah ada, diam dalam saya. Wah, itu hal yang besar, Bapak Ibu. Saudara bisa bergetar, wow, roh Tuhan ada dalam saya. The helper is in me. The comforter is in me. Apalagi yang saya butuhkan? Penolong udah berdiam dalam saya. Masa saya masih khawatir sih? Masa saya susah sih untuk menolong orang? Masa saya susah sih untuk mengampuni orang? Masa saya susah sih untuk melupakan dosa-dosa orang? Masa saya susah sih untuk membantu orang yang dalam kelemahan? Di dalam kita ada roh hikmat, roh pengertian, roh nasihat, roh keperkasaan, roh pengenalan, roh takut akan Tuhan. Roh Kudus bisa membuat saudara berbuat baik kepada siapapun, maupun baik siapapun itu, walaupun dia pernah menyakiti saudara. Karena apa? Roh Tuhan berdiam. Jadi kalau sebenarnya saya nggak bisa mengampuni, Pak, terlalu sakit, terlalu apalagi kata-katanya terlalu menyakitkan saya, Pak. Saya nggak bisa ampuni orang itu. Saya nggak bisa memberkati orang ini, Pak. Dia backstabbing saya. Saya nggak bisa artikan kasih lagi kepada orang lain, Pak. Saya tutup. Saya nggak mau lagi berhubungan. Saya tinggalkan gereja ini. Saya mau pindah gereja lain. Roh Tuhan berdiam dalam saudara. Kisah para Rasul 10 ayat 38 kalau saudara mau baca. Apa yang tadi saya sampaikan. Yesaya 11 ayat 2 juga saudara mau baca. Dikatakan di sana roh Tuhan akan ada padanya. Roh hikmat, pengertian, roh nasihat, keperkasaan, roh pengenalan, takut akan Tuhan. Ada cerita di Alkitab, seorang lumpuh, dia ada di gerbang indah. Ya, dia meminta-minta, dia menunggu kesembuhan. Petrus dan Yohanes datang. Lewat di depan mereka, lalu mereka minta pertolongan kepada Yohanes dan Petrus. Tapi apa yang Petrus dan Yohanes katakan kepada orang ini? But Peter said to this man, I don't have any silver or gold for you, but I'll give you what I have. In the name of Jesus Christ, the Nazarene, get up and walk. Peter sama Yohanes bilang, emas dan perak nggak ada daripadaku. Kalau dia berpikir, Peter melihat bahwa orang ini mengharapkan sedekah, uang yang berupa fisik. Tapi Peter tahu di dalam dirinya ada kuasa kesembuhan. Dia bilang, bangun,
dan berjalanlah. Itu yang bisa Peter berikan. Apa? Karena ada kekuatan, ada roh Tuhan berdiam. Nah, masalahnya begini, kita susahnya ada yang namanya kata ini, perasaan. Manusia sangat bergantung dengan namanya perasaan. Nah, perasaan ini menghalangi kita untuk melepaskan kuasa Roh Kudus. Perasaan apa, Pak? Perasaan tidak layak, perasaan kurang pantas, perasaan kurang bertalenta, perasaan saya kurang rohani. Perasaan apa? Perasaan sakit hati. Perasaan apa? Perasaan dikhianati. Semua perasaan. Aduh, perasaan saya nggak bisa. Aduh, saya merasa saya nggak cukup. Aduh, saya merasa saya belum rohani. Saya merasa saya belum pantas melakukan itu. Perasaan. Kalau saudara belajar tentang kasih kuasa Allah, memang perasaan itu sangat berhubungan dengan kasih, sangat berhubungan erat. Saudara ingat, kasih adalah hukum yang terutama yang Tuhan bilang, kasihilah Allahmu dan kasihilah sesamamu manusia. Berarti tidak mengasihi, kita melanggar hukum yang utama kan? Iya kan? Kalau kita merasa kita nggak mengasihi, kita melanggar hukum yang utama. Menolak melepaskan kuasa kasih sama seperti kita menghentikan aliran kuasa Allah keluar dalam kehidupan kita. Berhentinya aliran kuasa itu akhirnya apa? Mengakibatkan kita kering secara rohani. Karena kita nggak bisa mengalirkan kuasa itu, kuasa kasih Tuhan. Makanya waktu kita memutuskan untuk mengasihi, membenci, mengampuni, itu semua kan hubungan dengan perasaan kan. Saya rasa dulu saya bisa nggak ya mengasihi dia? Saya rasa dulu saya bisa nggak stop benci dia? Saya rasa dulu saya bisa ngampuni dia? Kalau saya rasa saya nggak bisa, saya nggak mau. Perasaan saudara menghentikan kuasa rohani, kuasa kesembuhan mengalir. Kenapa? Saudara mau rasa dulu. Padahal kalau tadi Peter merasa mau rasa dulu, kalau Yesus mau merasa dulu, mungkin kita nggak diselamatkan. Tapi karena apa? Ada kuasa kasih lebih besar daripada perasaan kita. Ya. Makanya putuskan untuk melepaskan kuasa itu. Jangan pedulikan hal-hal yang aduh perasaan saya nggak enak, perasaan saya nggak mau. Hidup dalam pimpinan Roh Kudus menuntut penyangkalan diri Bapak Ibu, menuntut bagaimana kita bisa memikul salib. Rendahkan dirimu seorang kepada yang lain dalam takut akan Kristus, even itu kepada musuh kita. Rendahkan diri kita. Musuh kasih bukan benci. Musuh kasih adalah mementingkan diri sendiri. Saya ulangi, musuh kasih bukan membenci. Musuh kasih mementingkan diri sendiri. Makanya dibilang di Alkitab, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Awalnya dari mana? Mementingkan diri sendiri. Perasaan kita. Aduh, saya belum cukup. Aduh, saya nggak mau. Saya merasa saya nggak bisa. Kita mulai mementingkan diri sendiri. Padahal apa? Tuhan butuh kita mengalirkan kuasa itu, melepaskan kuasa itu. Oke? So, sore hari ini saya berharap kita punya kualitas seseorang yang bisa menyalurkan kuasa Roh Kudus dalam kehidupan ini. Ya, yuk kita pahami baik-baik kehendak Tuhan. Kita sadar baik-baik dan keputusan kita untuk melepaskan itu. Saya tutup dengan satu ayat Galatia 2 ayat 20. Ayat yang familiar buat kita semua. Namun aku hidup, tapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang dalam daging adalah hidup oleh iman kepada Anak Allah yang telah mengasihi dan menyerahkan dirinya untuk aku. Kita masih hidup sekarang, tapi hidup kita harus apa? Hidup oleh iman di dalam Anak Allah yang telah mengasihi kita. Ya, bukan kita sendiri lagi yang hidup, tapi Roh Kudus harus kita nyatakan. Sore hari ini saya berharap firman ini membuat kita mengerti baik, ya. Yang apa yang tadi kita sampaikan, yang tadi sampaikan pertama. Not by might nor by power. Bukan dengan keperkasaan, bukan dengan kekuatan, tetapi oleh Rohku. Tuhan memberkati. Amin.